Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi B dengan NIM D1B1201159. Saya dari kelas CS1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas, yaitu penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau Petrus merupakan kasus yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985 pada masa Orde Baru. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum. Penyebab utama Petrus adalah kuatnya rezim pemerintahan Soeharto. Langkah yang dilakukan Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman atau perampok. Dari kasus ini, pada tahun 1982 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan sebanyak 372 orang tewas karena luka tembak. Kemudian pada tahun 1984 ada sebanyak 107 orang tewas dan pada tahun 1985 ada sebanyak 74 orang tewas dan sebanyak 28 orang tewas karena luka tembak. Pada awal 1980-an telah banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan setiap tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Mordani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada para geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, Petrus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Operasi ini rencana akan dilakukan pada bulan Maret pada tahun 1982 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta, Letkol M. Hasbi. Namun, setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan semakin menurun secara signifikan. Khususnya pada tahun 1982, kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20. Semarang menurun dari 78 menurun menjadi 80. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberi komandan garnisun daftar orang-orang yang termasuk jadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua galis atau preman untuk segera menyerah ke markas garnisun tanpa perlu menyebutkan nama. Pada kasus Petrus, pada tahun 1982 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 267 orang tewas karena luka tembak. Pada tahun 1984 ada sebanyak 107 orang tewas dan pada tahun 1985 sejumlah 74 orang tewas dan 28 diantaranya tewas karena ditembak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili atau melalui jalur hukum. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada tahun 1985 karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.